Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semua. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Anis Indah Haryanti, SMSIAK CE, pada perkuliahan pengantar dasar akuntansi 1. Kali ini Ibu akan membahas sebuah materi yang merupakan materi awal dari pengantar akuntansi 1, yaitu materi pengantar persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya akan Ibu share terlebih dahulu untuk materinya ya. Oke. Persamaan dasar akuntansi, nanti setelah saudara mempelajari materi ini, saudara diharapkan mampu mengetahui konsep dasar persamaan akuntansi dan sekaligus juga mampu membuat persamaan akuntansi dari transaksi. Nah, persamaan akuntansi, mari kita pelajari untuk konsepnya ya. Jadi di akuntansi itu saudara akan mengenal kelompok akun ya. Nah, kelompok akunnya ini kalau di akuntansi itu terdiri dari 5 kelompok akun. Apa sajakah itu, mahasiswa semua? Di antaranya yaitu ada aset, ada utang, kemudian atau ada modal, kemudian ada pendapatan dan juga ada beban. Dan dari kelima kelompok akun ini kita akan buatkan persamaan dasar akuntansinya. Nah, yang namanya persamaan maka akan ada hal yang sama antara posisi kiri dengan posisi kanan. Seperti matematika saja ya. Jika 1 ditambah 1 kan sama dengan 2. Begitu juga dalam persamaan dasar akuntansinya. Di sini akan ada sesuatu hal yang disamakan, yaitu antar kelompok akunnya. Apa saja? Nah, untuk yang paling dasar yaitu persamaan akuntansi antara aset, utang, dan modalnya. Ya, di mana untuk aset, kelompok aset ini akan diletakkan pada bagian kiri sama dengan utang atau kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal. Ya, di bagian sisi kiri ini merupakan penggunaan dana atau use of fund, sedangkan di bagian kanan atau pasifa yang terdiri dari utang dan modal merupakan sumber dana perusahaan. Nah, kemudian untuk persamaan dasar akuntansi yang lebih lanjut lagi, ini di mana kita melibatkan dua kelompok akun yang lain, yaitu untuk pendapatan dan bebannya. Nah, pendapatan dan beban ini akan sifatnya itu akan mempengaruhi akun modalnya. Pendapatan nanti akan sifatnya menambah modal, sedangkan beban akan sifatnya mengurangi modal. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, sisi bagian kiri akan tetap satu yaitu aset, sedangkan di bagian kanan di sini akan ditambah pendapatan dan akan dikurangi dengan beban. Sehingga untuk lengkapnya adalah kelompok akun utang ditambah kelompok akun modal ditambah kelompok akun pendapatan dikurangi dengan kelompok akun beban. Nah, dari persamaan dasar akuntansinya ini, mari kita aplikasikan pada transaksi keuangannya. Nah, namun sebelum itu kita mempelajari dulu ya, apakah itu aset, apakah utang, dan apakah itu modal. Ya, aset itu adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contohnya itu ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada persediaan barang dagang, peralatan, mesin, kendaraan, tanah, bangunan, dan sebagainya. Kemudian utang, utang atau kewajiban ya yang merupakan beban perusahaan yang harus dibayarkan. Di sini contohnya ada utang eh, dagang, utang bank, utang wesel, utang obligasi, dan sebagainya. Kemudian modal itu merupakan hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Ya, jadi kalau kita masukkan persamaan dasar akuntansi tadi kan aset sama dengan hutang plus modal. Berarti kalau mencari modal bisa saja dari aset dikurangi dengan hutang atau sisa dari aktiva bersihnya ya, yaitu aset dikurangi dengan hutangnya. Itu merupakan hak atau klaim pemilik atas
atas aktiva perusahaan. Contohnya ini adalah setoran modal oleh pemilik. Ini benar-benar modal dari pemilik. Kemudian untuk pendapatan itu adalah aliran masuk ke dalam perusahaan. Contohnya adalah dari penjualan jasa atau penjualan barang dagang. Kemudian ada akun beban. Beban adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan ya dalam operasi perusahaan itu sendiri. Contohnya apa? Ya ada beban listrik, ada beban administrasi, beban penjualan, beban telepon dan sebagainya. Nah, mari kita pelajari sama-sama, namun kita aplikasikan ke dalam transaksi. Namun sebelumnya saya tanyakan kepada mahasiswa, apakah sudah memahami konsepnya atau belum? Nah, ya mungkin akan lebih jelasnya kalau kita simulasikan ya pada transaksi-transaksi berikut ini. Ibu sudah menyiapkan 7 transaksi ya, di mana kita akan mencoba mensimulasikan, kita masukkan masing-masing transaksi ini ke dalam persamaan dasar akuntansinya. Analisis transaksi ini jadi setiap transaksi akan berpengaruh pada siklus bentar. Jadi setiap transaksi itu akan berpengaruh ke persamaan akuntansinya, ya. Analisis yang pertama atau transaksi yang pertama yaitu Tuan Najib sebagai pemilik tentu saja melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai modal awal. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah akan menambah modal pemilik sebesar 75 juta dan juga akan menambah kas sebesar 75 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansinya. Jadi, saudara sebelumnya harus membuat dulu ya persamaan dasar akuntansinya dalam sebuah format seperti ini. Ada kolom-kolomnya ya, ada kolom bagian kiri dan sama dengan kolom bagian kanan. Kolom bagian kiri untuk aset ya, kemudian untuk kolom bagian kanan ada utang, ada modal, ada pendapatan dan ada beban. Lalu setelah saudara melakukan analisis tadi apa saja yang berpengaruh, saudara masukkan nilai nominalnya masing-masing. Ya, sisi kiri aset. Tadi asetnya adalah berupa kas. Kasnya bertambah senilai 75 juta. Kita masukkan, kita catatkan 75 juta di sisi kiri bagian kas. Dan untuk sisi bagian kanan di mana modalnya akan bertambah, ya kita isikan di kolom bagian modal ya sebesar 75 juta. Sehingga untuk posisi kiri sama dengan posisi kanan sebesar 75 juta. Bagaimana? Sudah paham mahasiswa semua? Oke, next. Analisis yang kedua. Perusahaan melakukan pembayaran untuk sewa kantor. Nah, sewa kantor 25 juta. Di sini kita menggunakan konsep biaya ya, di mana setiap ada pengeluaran itu langsung dicatatkan sebagai biaya. Karena di akuntansi itu mengenal dua konsep. Apakah kita mau pendekatan aset atau pendekatan biaya. Kalau menggunakan pendekatan aset, ya sewa seperti ini akan diakui sebagai sewa dibayar di muka. Tetapi kalau ini menggunakan pendekatan beban, ini akan kita catat sebagai beban sewa. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan pendekatan beban sehingga diakuinya adalah beban sewa. Maka pengaruhnya adalah beban sewa bertambah senilai 25 juta dan kas akan berkurang senilai 25 juta. Lalu kita masukkan ke persamaan dasar akuntansinya, maka kasnya akan berkurang 75 juta dan beban juga akan berkurang 75 juta, sehingga posisinya sama. Oke. Analisis yang ketiga. Menerima tagihan. Nah, ini menerima tagihannya, baru menerima tagihannya. Ya, menerima tagihan jadi belum ada pembayaran listrik ya, jadi baru menerima tagihannya saja. Tetapi kalau secara akuntansi, ya, itu harus dicatat langsung, ya, karena di akuntansi itu mengenal prinsip yang namanya dasarnya adalah dasar accrual basis ya. Jadi
apapun yang terjadi pada saat itu maka harus dicatat langsung. Nah, walaupun ini belum ada pembayaran kas, tetapi ini sudah terjadi tagihan listriknya, maka itu akan diakui sebagai hutang. Nah, pengaruhnya adalah hutangnya akan bertambah senilai 1 juta dan beban listriknya akan diakui bertambah sebesar 1 juta. Kita masukkan ke dalam bersama dasar akuntansinya, maka utangnya akan bertambah 1 juta dan bebannya akan berkurang 1 juta. Nah, mungkin saudara akan bertanya-tanya, Bu, kok itu tidak mempengaruhi bagian sisi kiri ya? Nah, pertanyaan bagus. Jadi yang namanya persamaan dasar akuntansi tidak mesti harus mempengaruhi, merubah posisi kiri dengan kanannya. Ya, bisa saja itu terjadi di salah satu sisi saja. Ya, cuman pada intinya nanti total kiri sama dengan total kanannya. Seperti inilah contohnya. Ya, kalau kita masukkan di sini sisi kirinya kan 0. Dan terjadi perubahan atau yang terjadi perubahan itu kan di sisi kanan, di mana utangnya bertambah 1 juta. Di sini minus bebannya 1 juta. 1 juta plus 1 juta dikurangi dengan 1 juta kan 0. Sama saja kan, kirinya 0, kanannya juga 0 pada intinya. Cuman yang terjadi mutasi atau perubahan adalah di sisi kanan, utang plus utang dan bebannya. Yang keempat, pembayar tagihan listrik. Pembayar tagihan listrik, nah ini kaitannya dengan transaksi tadi. Ini sudah dibayarkan sehingga tidak dicatatkan lagi sebagai beban listrik, tetapi ini mengurangi utang yang tadi. Nah, kewajibannya berkurang 1 juta, kasnya juga berkurang 1 juta. Sehingga yang terjadi atau kita catatkan di bersama dasar akuntansinya adalah kasnya berkurang 1 juta, utangnya juga berkurang 1 juta. Oke. Next, analisis yang kelima. Perusahaan menerima tagihan, ini baru menerima tagihan lagi. Sehingga belum ada kas yang dibayarkan. Maka akan timbul utang atau kewajiban. Sehingga pengaruhnya adalah beban telepon akan bertambah senilai 6 juta dan utang akan bertambah 6 juta. Kita masukkan ke dalam bersama dasar akuntansinya. Utangnya akan bertambah 6 juta, bebannya juga ini sifatnya mengurangi modal 6 juta. Oke, ya. Analisis yang keenam, perusahaan membayar hutang telepon yang tadi. Nah, yang sebesar 6 juta. Sehingga pengaruhnya utangnya terbayarkan, utangnya berkurang, dan kasnya juga akan berkurang 6 juta. Kita masukkan ke persamaan dasar akuntansinya. Maka di bagian kiri 6 juta berkurang di bagian kas. Di sisi kanan 6 juta juga berkurang di bagian utang. Oke, paham ya kali ini? Dan analisis yang terakhir, perusahaan berhasil menyelesaikan pekerjaan potong rambut. Karena ini asumsinya adalah perusahaan salon ya. Jika ada pekerjaan potong rambut sebenarnya 35 juta, berarti di sini kita ada transaksi pendapatan jasa. Nah, pengaruhnya bagaimana? Akan menambah kas senilai 35 juta dan akan menambah ekuitas. Cuman ini menambah modal tapi dari pendapatannya ya. Sehingga ini akan menambah nilai modal 35 juta cuma di bagian pendapatan. Dan di sisi kiri akan menambah nilai kas 35 juta, masih balance. Sisi kiri bagian kas 35 juta, sedangkan sisi kanan bagian pendapatan senilai 35 juta. Oke, demikian ya. Demikian mahasiswa semua. Bagaimana konsep dasarnya bisa dimengerti dan bisa diaplikasikan di dalam bersama dasar akuntansinya? Semoga bisa ya. Terima kasih. Kita akan jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.